Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Santri digital seluruh negeri yang saya cintai, sebelum memulai, terlebih dahulu kita baca Ummul Kitab ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami'i masyayikhina wa li masyaikhi masyayikhina wal musannifi hadzal kitab syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Selanjutnya masih dalam pembahasan mahram. Tentunya ada kaitannya tentang pernikahan, di mana pernikahan tersebut adalah tujuannya tanasul atau membikin keturunan. Keturunan yang bagaimana? Keturunan yang baik, karena itu memang diserukan, dianjurkan oleh agama. Tapi karena ini bulan Ramadan, tentunya melihat situasi dan kondisi. Kenapa? Karena kalau mau bikin tanasul jangan di siang hari, karena ini bulan Ramadan. Ternyata kalau melakukan hubungan antara suami istri di siang hari bulan Ramadan dalam keadaan puasa, maka ada bayar kifaroh atau tebusan, di mana tebusan itu berat dilakukan. Seumpama kalau ada dan terjadi semacam itu, maka mau tidak mau orang tersebut di samping mengodoni puasa yang ditinggalkan karena melakukan hubungan intim dengan istri ataupun suami, maka kewajibannya adalah itqu raqabatin mu'minatin, memerdekakan hamba yang beriman. Kalau ternyata di Indonesia tidak ada hamba, maka dia wajib berpuasa selama 60 hari secara berturut-turut, secara kontinu, tidak boleh berhenti. Apabila sebelum mencapai batas 60 hari ternyata batal, sudah dapat 59 hari batal, maka diulang kembali dari 1 sampai 60. Begitu seterusnya. Dan apabila tidak kuat, maka wajib memberi sedekah pada fakir miskin yang berjumlah 60. Setiap atau masing-masing fakir atau miskin tersebut mendapatkan 1 mud. Itu pengganti daripada memerdekakan hamba karena tidak mampu, kemudian dia puasa 60 hari tidak mampu. Nah, gantinya adalah apa? Memberikan sedekah kepada 60 fakir ataupun miskin. Maka berhati-hati, walaupun pengantin baru ataupun apa, atau pengantin yang lama, ya ditahan.
ditahan setelah berbuka puasa. Kalau maghrib sudah tiba, ya silahkan. Mau berhubungan intim ya tidak apa-apa. Berbukanya pakai hubungan intim ya juga tidak apa-apa. Tidak makan, tidak minum, ya. Tapi itu kalau sudah masuk daripada waktunya berbuka puasa. Santri digital yang saya banggakan. Selanjutnya masih dalam hubungan mahram, di mana mahram adalah seorang yang haram dinikahi. Di sini ada beberapa bagian, pembagian mahram atau mahram sesuai klasifikasi para ulama. Ada yang bersifat abadi, ada yang bersifat sementara. Tentang siapa saja yang menjadi mahram, para ulama membaginya menjadi dua, yaitu pertama mahram secara abadi, yang kedua yaitu sifatnya sementara. Nah, yang satu yang bersifat abadi itu para ulama membagi menjadi 3 kelompok. 3 kelompok ini nanti sifatnya abadi, tidak boleh dinikahi selama-lamanya, sampai mati tidak bisa dinikahi, yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan atau perbesanan, dan karena hubungan akibat persusuan. Dalam hal ini anak yang bukan anak kandung tapi disusui. Kemudian mahram karena nasab yang sifatnya abadi, satu yaitu ibu kandung dan seterusnya. Maksudnya ibu sampai ke atas, nenek, kemudian nenek lagi, hanya di atasnya lagi berarti canggah, kemudian di atasnya lagi, sampai terus. Ini sifatnya abadi. Kemudian yang kedua, anak wanita dan seterusnya. Maksudnya anak wanita sampai ke bawah, meliputi cucu, kemudian canggah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, saudara kandung wanita. Jadi ada kakak beradik, kakaknya ini laki-laki, adiknya perempuan, atau sebaliknya, kakaknya perempuan, adiknya laki-laki. Ini namanya saudara kandung. Ini mahram juga sifatnya abadi selama-lamanya. Kemudian yang selanjutnya ammat. Ammat ini bibi atau saudara wanita ayah. Jadi ayah ini punya saudara perempuan, baik kakaknya ayah ataupun adiknya ayah. Ini juga haram dinikahi dan sifatnya adalah abadi. Kemudian yang selanjutnya adalah khollat, bibi, yaitu saudara wanita dari ibu. Jadi ibu ini punya saudara perempuan, baik kakak maupun adik. Ini juga termasuk mahram yang dimana sifatnya abadi. Selanjutnya banatul ah. Banatul ah itu siapa? Anak wanita dari saudara laki-laki. Ada 2 orang bersaudara kakak beradik. Kemudian kakaknya ini punya anak perempuan. Nah, anak perempuan ini tidak boleh dinikahi oleh si adiknya tadi. Maksudnya bagaimana? Ada laki-laki 2, kakak beradik. Nah, kakak ini punya anak perempuan. Kemudian anak perempuan tersebut tidak boleh dinikahi oleh adiknya itu. Berarti nyebutnya anak sama adik tadi namanya paman. Bahasa Jawanya le atau pak le. Kemudian yang selanjutnya adalah banatul ukhti, yaitu anak wanita dari saudara wanita.
anak wanita dari saudara wanita. Saya contohkan begini, ada kakak beradik. Kakaknya ini perempuan, adiknya laki-laki. Kemudian kakak yang perempuan tadi mempunyai anak perempuan. Nah, maka anak perempuan tersebut haram dinikahi oleh adik perempuan tadi. Namanya bule atau bibi. Mungkin itu masih ada sambungan daripada mahram karena musyawarah yang sifatnya abadi. Mungkin saya lanjutkan untuk yang akan datang. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Digital Aswa, Another Way to Jannah.